Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Munawar, NIM C1L023121. Saya dari kelompok 4, mata kuliah inventarisasi hutan. Nama koas saya Diva Balkis Sabatini Eshud dan Mbak Nila Kusuma. Saya akan menjelaskan acara 6 tentang pendugaan potensi karbon RTH UNRAM dan jalur hijau. Kegiatan inventarisasi hutan berhasil bila sumber daya manusia memiliki kemampuan dalam menilai potensi hutan produksi dalam perhitungan nilai cadangan karbon. Untuk dapat mengetahui potensi cadangan karbon hutan, maka dibutuhkan kemampuan pengukuran terkait potensi karbon tegakan. Penaksiran cadangan karbon dalam hutan dilakukan berdasarkan sampling. Sampling dalam kegiatan inventarisasi hutan memiliki pengertian bahwa inventarisasi hutan dilakukan dengan membagi luasan hutan yang akan dipanen menjadi beberapa plot, dan kemudian pohon-pohon yang berada dalam plot tersebut diukur sebagai bahan dasar penentuan serapan per hektar. Cadangan karbon adalah kandungan karbon yang tersimpan baik itu pada permukaan tanah sebagai biomasa tanaman, sisa tanaman yang sudah mati atau nekromasa, maupun dalam tanah sebagai bahan organik tanah. Perubahan wujud karbon ini kemudian menjadi dasar untuk menghitung emisi, di mana sebagian besar unsur karbon yang terurai ke udara biasanya terikat dengan O2 atau oksigen dan menjadi CO2 karbon dioksida. Tujuan pengukuran pendugaan karbon ini adalah untuk mengetahui potensi cadangan karbon hutan pada wilayah RTH UNRAM dan jalur hijau. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan acara 6 pendugaan karbon di RTH dan jalur hijau. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum inventarisasi sumber daya hutan, pengukuran cadangan karbon dilakukan untuk mengetahui jumlah karbon yang tersimpan pada pohon-pohon di ruang terbuka hijau RTH atau RTH Universitas Mataram. Proses pengukuran ini sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim, mengingat pohon memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Pengukuran ini juga memberikan gambaran mengenai potensi pengurangan emisi gas rumah kaca dan manfaat ekosistem lainnya yang dihasilkan oleh vegetasi perkotaan. Metode yang digunakan dalam pengukuran ini adalah metode sensus. Metode sensus ini melibatkan pendataan semua pohon yang berada dalam area baik di RTH maupun jalur hijau, Jalan Udayana. Metode sensus dipilih karena memungkinkan pendataan secara rinci terhadap setiap individu pohon, sehingga hasil pengukuran dapat lebih akurat dibanding metode sampling. Setiap pohon yang ada di area penelitian diukur dan dicatat karakteristiknya, seperti diameter batang, tinggi pohon, dan jenis spesies. Dalam hal ini, pita ukur digunakan untuk mengukur diameter batang pada ketinggian dada atau dBH, rollmeter untuk mengukur jarak atau dimensi wilayah, serta alat-alat lain seperti haga atau klinometer untuk mengukur tinggi pohon. Pengukuran dimensi pohon yang dilakukan adalah pengukuran diameter dan tinggi pohon. Pengukuran diameter pohon pada ketinggian dada sangat penting karena diameter batang merupakan salah satu indikator utama dalam menghitung biomasa pohon, yang kemudian digunakan untuk menghitung cadangan karbon. Diameter batang yang lebih besar umumnya menunjukkan pohon yang lebih tua dan lebih besar, sehingga memiliki kapasitas lebih besar dalam menyimpan karbon. Klinometer digunakan untuk mengukur tinggi pohon dengan akurat, yang merupakan faktor penting lainnya dalam perhitungan biomasa. Sementara hagameter digunakan untuk menentukan kemiringan atau sudut pandang saat pengukuran tinggi pohon. Semua data ini dicatat dalam sebuah tali sheet yang berfungsi sebagai lembar kerja lapangan untuk merekam hasil pengukuran setiap pohon secara rinci. Langkah-langkah pengukuran dimulai dengan menentukan plot atau area penelitian. Setelah area ditentukan, semua pohon yang berada di dalam plot diukur dan
dan di datanya dicatat untuk setiap pohon diameter batang diukur menggunakan pita ukur dan tinggi pohon menggunakan Arduino. Selain itu spesies pohon juga diidentifikasi karena setiap spesies memiliki faktor ekspansi biomasa yang berbeda yang mempengaruhi hasil akhir estimasi cadangan karbon. Misalnya pohon dari jenis kayu keras biasanya memiliki kepadatan biomasa yang lebih tinggi dibanding jenis pohon kayu lunak, sehingga berpotensi menyimpan lebih banyak karbon. Biomasa pohon dapat dihitung dan kemudian dikonversi menjadi estimasi karbon. Biomasa terdiri dari beberapa komponen yaitu kadar air, zat terbang atau mudah menguap, karbon terikat, dan abu. Umumnya sekitar 50% dari biomasa kering pohon dianggap sebagai kandungan karbon. Selain memberikan informasi mengenai cadangan karbon yang tersimpan di dalam pohon, hasil pengukuran ini juga dapat digunakan untuk mendukung upaya konservasi dan pengelolaan ruang hijau perkotaan. Vegetasi di perkotaan seperti yang terdapat di